Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Seperti pertanyaan saya terakhir tadi, Pak Henry, Anda bisa menanggapinya, Pak. Ini ada pemberian amnesti yang diberikan oleh Purbaya kepada rokok ilegal. Bukannya harusnya kalau misalnya cukainya tidak dinaikkan, harusnya pindah tuh dari rokok ilegal, mengkonsumsi yang ilegal. Kalau misalnya yang ilegal dilegalkan, apakah tidak mematikan industri yang selama ini sudah patuh? Ya, terima kasih. Ya, kalau menurut saya, mohon maaf, istilah amnesti kurang tepat ya. Okay. Justru yang bisa saya artikan statement dari Pak Menkyu, Pak Purbaya adalah yang ilegal ini kembali ke jalan yang benar. Sehingga yang ilegal akan dikenain juga pungutan yang lazim dipungut oleh negara. Pungutan cukai dan pajak dan lain-lain. Sehingga menurut kami itu akan menciptakan playing field yang lebih fair. Karena yang ilegal sudah bisa masuk ke legal juga. Menurut saya itu tujuan yang positif untuk dikembangkan kemudian. Menurut saya seperti itu. Tapi sekarang kan juga muncul nih rokok-rokok elektrik seperti vape. Apakah ini juga mengancam industri dari tembakau atau bagaimana? Ya. Kalau kita lihat sekarang ini rokok elektrik dan vape itu persentase masih kecil. Di Indonesia saat ini pasar terbesar adalah kretek. Itu kurang lebih sekitar 94%. Kemudian sisanya sekitar 3% atau 4% adalah rokok SPM, sigaret putih mesin. Nah, yang vape maupun yang elektrik ini menurut kami data yang ada adalah mengambil sebagian dari pasar rokok putih. Oke, jadi tidak menghalangi pasar tembakau begitu? Masih kecil lah? Masih kecil. Oke, masih kecil. Kalau dari Serikat Pekerja Buruh bagaimana melihat ini? Kalau misalnya yang ilegal akan menjadi legal? Kalau kawasan ya, betul. Kita mengenal 2 kawasan. Apa tuh? Pertama kawasan tadi jadi legal, tapi buat kita memperjuangkan juga kawasan yang tanpa rokok itu yang sekarang sedang jadi isu juga. Karena kalau kawasan tanpa rokok ini begitu ketat, ya percuma juga ada produksi, ada pekerja yang nggak bisa. Karena itu tadi misalnya tadi ada gambarnya Pak Pramono Anung ya. Kawasan apa maksudnya? Jadi ada kota yang terlalu ketat gitu loh. Jadi orang nggak boleh ngerokok di mana-mana. Jualan harus 200 meter. Itu artinya orang nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Walaupun rokok banyak tapi nggak bisa diisep kira-kira gitu kan. Itu juga jadi isu kita juga. Oh iya. Oh iya dong, itu isu banget. Nah tadi misalnya tadi pengurus kami dia bargain kepada Gubernur DKI Ujang Romli misalnya, dia bilang, Pak ini jangan terlalu ketat dong perdanya. Kalau ketat ya percuma, kita yang kerja di pabrik rokok ini ya nggak bisa ngapa-ngapain juga. Itu kawasan penting tuh. Maksud saya seimbang. Jadi tidak harusnya juga pemerintah mengambil dibebaskan, kebijakan yang tapi ya seimbang begitu. lah gitu loh. Pokoknya yang sedang-sedang saja gitu loh. Jangan yang terlalu ekstrim saya rasa sih di mana-mana kurang baik ya. Jadi itu jadi pikiran. Yang kedua tadi soal kawasan ilegal menjadi legal, itu saya setuju banget. Karena yang ilegal tuh bisa ini Pak, yang murah-murah itu anak-anak jadi beli yang murah itu. Tapi kalau harganya tinggi, ya anak-anak perokok baru jadi berkurang gitu lah, kira-kira gitulah. Dan jadi, penyerapan tenaga kerjanya akan lebih banyak atau gimana? Mbak, 6 juta di IHT. Saya manusia juga ya, 6 juta. Kalau rata-rata satu keluarga itu 4,7 di Indonesia orang, berarti kan sekitar 27 juta orang hidup dalam komunitas IHT ini. Itu fakta gitu. Walaupun saya setuju tidak akan hilang, tapi kalau berkurang 1 juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta ya orang juga gitu loh. Ya 2 orang juga orang, 5 juta ya orang juga, apalagi 12 juta gitu loh. Kira-kira. Ini tergantung harus ada roadmap, harus ada roadmap. Baik, Pak Tulus, silakan. Ya kalau apa yang disasar oleh Menteri Keuangan dengan kawasan khusus rokok ilegal menjadi legal, itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena itu bukan sumbu persoalan yang ada. Itu persoalan hilir yang memang harus ada penegakan hukum. Tetapi persoalan hulunya harus dibereskan. Yaitu apa? Masih sistem cukai yang tersisa sounding. Karena itulah sebenarnya penyebab maraknya rokok ilegal, down trading, itu karena sistem cukai kita masih terlalu complicated, 8-9. Ya, itu yang mestinya kalau pemerintah atau dalam ini Menteri Keuangan punya spirit reformasi, berspirit cowboy, ya lakukan itu. Itu baru keren. Tapi kalau tidak, sampai kapanpun rokok ilegal akan ada. Apakah cukai rokok naik atau tidak naik, cukai rokok ilegal akan ada. Karena itu fenomena
yang harus dilakukan adalah dari hilir dan hulu. Dan kemudian kalau pemerintah juga ingin menaikkan cukai rokok, itu kan sebenarnya 3 kebermanfaatannya. Di satu sisi pendapatannya akan lebih tinggi, ya. Kemudian untuk melindungi anak-anak tadi, 6 juta anak itu tolong, itu angka yang sangat fantastis dan itu data tertinggi di dunia. Ya, kalau itu akan menjadi tumbal dan pemerintah ingin mengharapkan adanya generasi emas, bonus demografi, itu tidak akan tercapai, mitos. Dan juga terakhir, kalau ingin pemerintah mengurangi angka kemiskinan, ya, itu juga dengan cukai tadi. Karena apa? Dari 8,9 prevalensi kemiskinan atau sekitar 25 juta, itu adalah alokasi rumah tangga miskin untuk membeli rokok itu sangat signifikan, yaitu 10-11%. Ya, kenapa? Karena rokok terjangkau. Jadi spirit cukai adalah untuk pengendalian agar masyarakat tidak gampang membeli rokok. Itu spiritnya. Oke, cukai untuk pengendalian, tapi Pak Saleh bagaimana respon Anda? Kemudian apa saran Anda untuk pemerintah? Ya, saya kira apa yang dicanangkan oleh Pak Purbaya untuk bagaimana melegalkan para rokok-rokok ilegal ini, saya kira sangat sepakat. Karena apa? Yang selama ini mungkin mereka selama ini kucing-kucingan, dan juga para pekerja yang harusnya bisa menjadi serikat pekerja itu bisa terdata dengan baik, sehingga penerimaan terhadap negara itu ya betul-betul akan lebih signifikan daripada kalau misalnya mereka ilegal, itu kan penerimaannya ke oknum. Nah, ini yang tentu harus digiring ke sana. Nah, saya kira yang paling utama adalah bagaimana pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di lapangan itu betul-betul dilakukan sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ya banyak rokok-rokok, semakin tinggi harga cukainya, itu semakin meningkat rokok ilegal justru yang tambah lagi yang dibilang lintingan atau apapun, itu makin banyak, dan anak-anak justru nanti akan beli yang artinya harus ada pengawasan ketat yang dari ketat justru, dan negara ilegal. akhirnya mendapatkan penerimaan yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak hari ini sudah bergabung bersama dengan kami di Indonesia Business Forum. Mohon maaf sekali waktu kita terbatas dan sudah habis waktunya. Terima kasih juga adik-adik mahasiswa dari Atmajaya, dari Bakri, dari BSI, dan juga dari UNJ sudah hadir bersama kami hari ini di Indonesia Business Forum. Setiap kebijakan pasti ada plus minusnya, tapi kita tunggu apakah kebijakan yang diterapkan oleh Menteri Purbaya Yudisadewa ini akan berdampak positif kepada Indonesia. Saya Sally Alexandra, terima kasih. Sampai jumpa.